manusia durhaka akan bermunculan di muka bumi ini. Ya. Tapi jangan lupa saudaraku, di samping manusia durhaka, disitulah kesempatan Tuhan mempersiapkan kita semua gereja Tuhan untuk menjadi manusia yang siap setia. Makin terpisah nanti antara hidup yang siap setia dengan kehidupan yang makin akan binasa. Makin gini dia. Kami dapat merasakan pertolongan Tuhan sampai sore hari ini. Pertolongan-Mu nyata dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami memuji, menyembah Engkau. Bahkan sebentar tiba saatnya kami mau mendengar firman-Mu. Berikanlah kami kekuatan ekstra dengan urapan yang baru, supaya belenggu dosa dihancurkan, tabiat-tabiat daging ditaklukkan, duniawi ini kami kalahkan, sebab oleh iman kami mengalahkan dunia. Oleh sebab itu Tuhan berfirmanlah, pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat, supaya setiap pemberitaan firman Tuhan membangun, menasehati, menguatkan, menghiburkan, dan menolong kami semuanya. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa bersama, kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Saya mengucapkan selamat hari Minggu. Salam sejahtera buat kita sekalian ya. Shalom. Salam. Kita patut bersyukur kalau hari ini dalam ibadah ini kita tahu kemurahan Tuhan masih berlangsung untuk hidup saya dan hidup saudara sekalian ya. Dan juga dalam ibadah ini ada satu acara penting dalam hal pernikahan, peneguhan nikah pada sore hari ini saudaraku. Ya, tentu suasana pandemi ini ya sangat begitu terbatas dalam setiap acara maupun pelayanan, apalagi pernikahan saudara ya. Jadi sangat dibatasi oleh keadaan dan peraturan-peraturan pemerintah yang menghimbau kita semua. Masih ada pembatasan sekian puluh persen ya. Sebenarnya ibadah itu masih 25% saudaraku ya. Pernikahan juga ya masih sangat di bawah angka kebutuhan masyarakat untuk melaksanakan ya. Tapi karena kita sekaligus ibadah di sini, maka jumlahnya agak dinaikkan sedikit saudara ya. Kalau tidak ibadah minggu ini mungkin hanya bisa dibatasi dengan 20 orang saja. Tapi semuanya patutlah kita memuji kebesaran Tuhan yang luar biasa ini. Tentu tujuan khotbah saya pada sore hari ini supaya tetap gereja Tuhan siap sedia untuk menyambut kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi. Sudah di ambang pintu. Ya. Kedatangan Tuhan sudah di ambang pintu. Kalau ambang pintu itu ibarat pintu sana. Buka sedikit berarti sudah masuk saudara. Jadi kedatangan Tuhan itu sudah sangat di ambang pintu. Oleh sebab itu sebelum kedatangan Tuhan kali yang kedua, tanda terbesar sebelum kedatangan Tuhan kali yang kedua. Tidak cukup hanya dengan tanda alam, ya, tapi tanda terbesar manusia yang sudah rusak ini, ya. Manusia yang rusak dulu dinyatakan, baru Tuhan datang, ya. Tapi di balik manusia yang rusak, Tuhan siapkan gereja Tuhan, manusia yang dipulihkan oleh Tuhan. Ya, ini saudara. Jadi manusia yang dipulihkan Tuhan ini
dimulai dari nikah. Ya. Nikah harus dipulihkan lebih dulu. Sebab awal kehancurannya juga dimulai dari nikah. Nikahnya Adam dan istrinya rontok karena setan masuk ke Taman Eden menggoda yang namanya Hawa atau perempuan. Oleh sebab itu, saudaraku, Tuhan ingin membawa saudara masuk dalam rencana Tuhan atau tidak masuk dalam rencana Tuhan. Itu tergantung pilihan kita masing-masing pribadi. Tapi sebelum itu, saudara, tandanya. Coba kita lihat dulu suratan Tesalonika. Saya masih berbicara surat Tesalonika, ya. Datang dulu, didahului dulu dengan murtad. Ya, mari kita lihat, saudara, dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua, ya. 2 Tesalonika pasal yang kedua, perikopnya kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Jadi kita harus melihat dulu kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Coba ayat 1. 1. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, Ya. dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, Ya, terus supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. ya. Saya sudah menerangkan suratan 1 Tesalonika dengan 2 Tesalonika ini, ya. 1 Tesalonika bagaimana Paulus memuji jemaat di Tesalonika, ya. Karena jemaat di Tesalonika yang pertama mereka memiliki aktivitas iman. Yang kedua, jemaat di Tesalonika memiliki usaha untuk menjadi jemaat yang baik, ya. Dan yang ketiga, jemaat di Tesalonika, saudaraku, yaitu memiliki ketekunan dalam pengharapan. Itu dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang ketiga, saudara, ya. Ini, saudara, ya. Ayat 3 dulu, mari saya mau ajak kembali kita melihatnya. 3. Ya. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, Ya, terus usaha kasihmu, ya, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. iya. Jadi sudah baik jemaat ini, saudara. Tapi masih bisa bingung. Bingung menghadapi akhir zaman. Ya. Bingung menghadapi keadaan dunia. Ya. Lalu mereka punya tanggapan begini, oh berarti Tuhan sudah datang. Ya. Tapi Paulus mengingatkan mereka, sebenarnya bukan, Tuhan belum datang. Ya. Belum datang Tuhan. Ya. Tapi ada tanda terbesar untuk kita perhatikan dalam memperhatikan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Ya. Secara alam saya rasa semua sudah tahu, saudara. Ya. Ya, di samping kita sedang menghadapi musibah global di seluruh dunia COVID-19, para pakar-pakar dan juga pemimpin-pemimpin negara di dunia sedang menunggu musibah lebih besar dari pandemi COVID-19. Namanya pemanasan global. Ya. Dan masalah pemanasan global ini, saudara, nggak heran, saudara. Ya, sebenarnya sudah terjadi, hanya belum puncaknya. Air laut meningkat, saudara. Ya, lihat aja sedikit aja hujan, Tanjung Uban ini banjir. Ya, kalau lagi suasana pasang, saudara. Ya, bahkan terus mengalami peningkatan. Sampai negara kita pun ibu kota mau dipindahkan ke Kalimantan, saudara. Itu juga, saudara, untuk mengatasi, ya, suasana kota Jakarta yang makin menurun, air lautnya naik ke atas.
ini nanti musibah lebih hebat dari pandemi COVID-19. Ya. Kalau musibah itu datang, maka tidak heran terlalu banyak korban-korban yang terjadi. Ya. Penyakit-penyakit lain akan muncul dari berbagai bidang, saudara, untuk menggerogoti yaitu kehidupan manusia di muka bumi ini. Tapi yang saya mau tekankan, Anda jangan lekas bingung. Ya. Selama saudara memperhatikan firman Tuhan, jangan lekas bingung. Sebab tandanya itu Tuhan sudah mau datang. Harus muncul dulu manusia durhaka. Ya, ayat 3, lompat ayat 3. Ya. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Ya, terus. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Sebelum hari itu, sebelum kedatangan Tuhan kali yang kedua, harus dinyatakan dulu manusia durhaka yang harus binasa. Jadi dunia akan mempertontonkan kepada kita ada orang-orang yang akan ke neraka. Ada manusia yang ditentukan harus binasa. Siapa itu, saudara? Kalau kita lihat seterusnya, itulah yang disebut antikris. Jadi antikris adalah manusia yang akan dibinasakan karena kedurhakaan, karena perlawanan terhadap Tuhan. Manusia durhaka yang harus binasa. Oleh sebab itu, saudaraku, kalau kita lihat hari-hari ini manusia makin jauh dari Tuhan, makin jauh dari Tuhan, itu sebenarnya sudah kena musibah. Sudah kena musibah, saudaraku. Memang belum kena malapetaka. Tapi sudah berada pada musibah. Ya. Sebelum dilemparkan ke neraka, musibah pertama itu adalah jauh dari Tuhan. Ya. Makanya dalam pernikahan sore hari ini, saudara dan saudari harus komitmen dekat sama Tuhan. Kalau enggak, musibah, saudaraku. Ya. Musibah kehancuran sudah di depan pintu. Hanya dengan dekat sama Tuhanlah sebenarnya kita mendapat kesempatan untuk dipulihkan Tuhan. Untuk dibaharui Tuhan. Untuk dipersiapkan Tuhan masuk dalam rencana Tuhan yang besar. Jadi, tanda yang perlu diperhatikan, manusia durhaka akan bermunculan di muka bumi ini. Ya. Tapi jangan lupa, saudaraku, di samping manusia durhaka, disitulah kesempatan Tuhan mempersiapkan kita semua gereja Tuhan untuk menjadi manusia yang siap setia. Makin terpisah nanti antara hidup yang siap setia dengan kehidupan yang makin akan binasa. Makin gini dia. Makin lama makin jauh jaraknya. Ya. Yang akan diselamatkan dengan orang-orang yang tidak diselamatkan. Maka suratan Tesalonika, di 2 Tesalonika, apa yang harus dilakukan gereja Tuhan supaya jangan bingung, saudara? Ya. Ada 3 poin yang saudara mau perhatikan sore hari ini. Coba 2 Tesalonika pasal 1 sekarang ayat yang ketiga. Ayat 3. Ya. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, Ya. saudara-saudara, dan memang patutlah demikian. Terus. Karena imanmu makin bertambah. Pertama yang perlu kita syukuri, iman kita bertambah. Iman harus lebih dulu bertambah.
dibanding yang lain-lain. Kalau hartamu bertambah, imanmu berkurang, engkau sedang kena musibah. Kalau yang lain-lain bertambah dalam hidup saudara, tapi iman saudara tidak bertambah, celaka. Saya melihat dalam kitab Ibrani 11, Tuhan berbicara melalui Rasul Paulus tentang iman. Kenapa sangat perlu tentang iman, saudaraku? Karena tanpa iman orang tidak akan bisa melihat Tuhan. Tanpa iman, saudaraku, manusia tidak percaya siapa Sang Pencipta. Tanpa iman kita tidak tahu siapa yang mengatur zaman ini. Dengan iman kita tahu ada yang mengendalikan. Itulah Tuhan. Melalui firman-Nya, melalui roh-Nya, melalui kasih-Nya. Maka persiapan pertama, iman kita harus bertambah. Dan kalau kita belajar tentang iman yang bertambah ini membutuhkan proses. Sama dengan manusia lahir dulu, baru terus bertumbuh sampai menjadi dewasa. Ada proses yang harus dilewati untuk memiliki iman yang bertambah. Demikian juga kalau bapak-bapak orang percaya, Abraham imannya bertumbuh lewat proses. Keluar dulu dari Ur Kasdim. Sebelum dia menjadi bapak orang percaya, dia penyembah berhala, saudara. Bersama nenek moyangnya, bersama Terah. Mereka itu penyembah berhala di seberang sungai Efrat. Tuhan ambil mereka. Abraham dikeluarkan. Dikeluarkan dulu dari Ur Kasdim. Dikeluarkan dari negerinya. Dikeluarkan dari sanak saudaranya. Dikeluarkan dari rumah bapaknya. Untuk pergi sesuai dengan petunjuk Tuhan. Untuk dipersiapkan menjadi bapak orang percaya. Jadi kalau untuk bertumbuh menjadi orang percaya saja biar tambah imannya, ada proses. Meninggalkan kehidupan yang lama. Untuk bisa mengikut Tuhan dan menuruti Tuhan. Ya, tinggalkan. Gak gampang loh. Meninggalkan negeri berarti meninggalkan kebiasaan. Ya. Sekarang coba lihat sekarang. Orang Kristen dengan orang dunia hampir sama. Gak ada bedanya, mirip-mirip. Orang Kristen juga duniawi. Seharusnya orang Kristen itu sudah meninggalkan hal-hal yang duniawi. Orang Kristen harusnya sudah lepas tradisi. Ya. Tapi kita lihat sekarang masih banyak. Ya. Orang takut meninggalkan tradisi komunitasnya. Kenapa? Takut dikucilkan. Ya. Ini saudara dan saudari kita ini, memang di gereja kita ini memang kita sangat mengharapkan jemaat itu lepas dari tradisi nenek moyang. Kenapa, saudara? Ya, karena udah ditebus. 1 Petrus 1 ayat 18 berkata, kamu telah ditebus. Begitu ya, coba sebentar. Ayat 18 dulu. 1 Petrus. Ya. Ayat 18. Ayat yang ke-18 demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Kalau bahasa Batak ini lebih tepat. Kita telah ditebus dari adat istiadat kita. Hamu nauni tubus. Ya, itu kalau bahasa Batak, saudara. Ya. Dari hidup yang sia-sia. Ya. Jadi kalau mengikuti ajaran nenek moyang itu sia-sia. Masih menyembah manusia.
masih lebih mengutamakan manusia daripada Tuhan. Ya, ini saudara. Dan penghormatannya seringkali hanya di mulut. Ya, saya minta saudara setelah diteguhkan nikah ini, hormati orang tua. Ya, baik mertua maupun orang tua, hormati karena di dalam Tuhan. Kalau surat Alkitab mencatat, saudaraku, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Hormatilah ayah dan ibumu supaya engkau berbahagia dan panjang umurmu. Kalau mau panjang umur, jangan melawan sama orang tua. Ya. Kalau mau diberkati, taati. Apalagi sesuai dengan firman Tuhan. Ini konsep Alkitab, saudara. Ya. Jadi saudara, kita telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia, yang kita warisi dari nenek moyang. Apa warisan? Jangan kira berkat yang diwarisi nenek moyang kita di luar Tuhan. Enggak. Setelah di dalam Tuhan baru ada berkat. Abraham diberkati setelah di dalam Tuhan. Sebelumnya Abraham belum diberkati. Harus keluar dulu dari negerinya, keluar dari kebiasaannya, keluar dari tradisinya, keluar dari rumah ayahnya, dari sanak saudaranya. Pergilah ke tempat yang kutunjukkan kepadamu. Jadi langkah pertama untuk bertumbuh, siap dikeluarkan. Tadi pagi saya menyampaikan firman Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan datang pandemi? Supaya saudara keluar dari malapetaka ke depan. Ini pandemi ini itu seperti Tuhan sedang menyelintik kita sedikit gini. Tok. Keluar kau ya. Cepat kau keluar biar jangan binasa kau. Maka di Wahyu 18, keluarlah hai umatku. Karena nggak mau keluar dengan sukarela, dengan hati yang sukarela mau keluar, dipaksa sama Tuhan. Pakai apa dipaksa? Coba kita lihat saudara. Ngeri kalau udah dipaksa Tuhan saudara keluar. Ya. Mari Wahyu 18 dulu. Saya mau mengajak saudara dulu melihat kenapa harus disuruh keluar. Ayat yang keempat. 4. Ya. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Iya. Kenapa harus keluar? Supaya tidak terjerumus dalam dosa-dosa. Dosa apa dalam Wahyu 18 ini? Dosa Babel, dosa puncak. Umat Tuhan, gereja Tuhan harus mau keluar. Ya. Supaya jangan ditimpa malapetaka. Dan kalau tidak mau keluar dengan rela, lihat ayat selanjutnya. Ayat yang ke-6. Ayat 6. Balaskanlah kepadanya, sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya. Iya, terus ayat 7. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan. Apa yang mau dikasih? Siksaan dan... Kalau nggak mau keluar saudaraku, disuruh keluar, suruh bertobat, suruh meninggalkan dosa dan segala tabiat-tabiat yang nggak mau. Sudah siap siksaan. Siksaan. Ya, kalau di sini saudara harus diberikan siksaan, ya, 2 kali lipat, ya. Kenapa saudara? Ayat bagian selanjutnya sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Terus, sebab ia berkata di dalam hatinya, aku bertahta seperti ratu, aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah berkabung. Ini karena mereka
masih sombong, berkata, aku bertata seperti ratu, aku bukan janda, aku tidak pernah berkabung. Artinya saudaraku, ini merasa tidak punya kekurangan apa-apa. Bukan janda. Kalau saudara lihat nanti Yesaya 54, Anda baca di rumah saja. Yang disebut janda itu saudaraku susah hatinya. Padahal jelas-jelas kalau kehidupan kita ini tidak menempatkan Tuhan sebagai kepala, tidak menempatkan Tuhan sebagai yang mengatur kehidupan kita, ini kita bagaikan gereja janda. Ya. Karena apa? Tidak mau dipimpin, tidak ada kepalanya. Ini sama yang nikah hari ini. Saudara jadi kepala dalam nikahmu. Ya. Bukan istrimu nanti yang jadi kepala. Ya. Kalau nanti saudara, kalau terbalik, kalau istri jadi kepala, itu ibarat kaki ke atas, kepala ke bawah. Kira-kira gimana kalau kepala kakinya ke atas, kepalanya ke bawah, jalannya gimana? Ya. Makanya suami harus ditempatkan sebagai kepala. Supaya suami itu sebagai kepala yang baik, dia harus mau dikepalai oleh Tuhan. Supaya dia bisa mampu memimpin istrinya, dia harus mau diatur oleh Tuhan. Adam jatuh dalam dosa. Sebenarnya persoalannya bukan dari dirinya, dari diri istrinya. Ya, makanya kadang-kadang banyak kali laki-laki jatuh dalam dosa. Bukan persoalan pribadinya. Tapi saudaraku, dia tidak menjadi kepala. Dia tidak menjadi pemimpin sehingga bisa dibelokkan. Ya. Makanya saya lihat aja ya, kalau suami-suami tidak menempatkan diri sebagai kepala, yang korban bukan saja istri, anak-anak pun. Kenapa banyak anak-anak tidak menghormati orang tuanya? Ya, karena dia tidak melihat ibunya menghormati bapaknya. Makanya ini ibu-ibu di sini, jangan sembarang ngomong sama suami apalagi depan anak. Ya, jangan berterompet di depan anak sama suami. Engkau sedang merendahkan kepalamu. Ya, sehingga apa nanti? Anak-anak itu pun tidak akan mau dipimpin oleh ibunya. Karena teladannya ibunya. Bagaimana penghormatan terhadap suami itu dilihat. Cara kita manggil suami saja, hei. Ya. Anak nonton. Anak melihat. Ini ibuku ini tidak hormat sama bapakku katanya. Ya. Ini walaupun mungkin seorang ibu mungkin profesinya lebih mapan, sosial ekonominya, pendidikannya lebih mapan. Tapi kalau sudah berbicara dalam nikah, dia harus tunduk kepada kepalanya. Itulah suaminya. Ya. Mau lebih cantik kek, mau lebih anak orang kaya kek, anak orang manja kek dulunya. Tapi ketika dia sudah menempatkan diri sebagai istri, dia harus rela menempatkan diri dipimpin oleh suaminya. Maka suami yang bisa mimpin, suami yang bertobat. Ya. Suami yang bisa mengendalikan rumah tangganya dengan baik, suami yang betul-betul bertanggung jawab. Saya tanya dia nggak betul, kerja di mana? Si Otang ya? Iya, jangan lupa saya. Ya si Otang ya. Dia bilang, Pak, saya mau cari kerja di sini. Bagus sekali. Mau kerja apa saja, kerjakan dengan tulus hati, Tuhan akan memberkati. Nggak usah milih-milih saudara. Ya, saya begini-begini dari sebelum menjadi pendeta, semua saya kerjakan. Narik becak oke. Ya. Semua saya kerjakan. Mau nyangkol oke, nanam ubi oke. Ya. Tapi hasilnya saudara, Tuhan membentuk hidup kita menjadi suami untuk menjadi berkat bagi keluarga kita, bagi gereja Tuhan. Ya, nggak usah milih-milih, nggak usah gengsi-gengsi, nggak ada gunanya gengsi-gengsi, apalagi akhir zaman. Ya, ini
Saya melihat di negara-negara lain, saudara juga. Ya, kalau di Amerika, ya saya pernah ke sana, saudara. Itu orang cari kerja itu antri seperti orang nunggu bus. Kalau ada orang lewat, ditawar, mau nggak kerja tempat kami? Oke, bawa kerja harian. Nah, begitu juga, yang lain begitu terus. Nah, kita di Indonesia masih lebih berbahagia, belum seperti itu. Kalau saudara ke Amerika lihat itu, termasuk orang-orang kita yang ada di Amerika, kebanyakan kerjanya itu labor, ya, pekerja keras, saudara, tukang kebun, ya. Di sana ada ibu-ibu, ada kerjanya tiap hari membersihkan rumah orang, ya, rumah orang dikerjain, digaji dengan harian, saudara, ya. Jadi sekali lagi saya mau tekankan dulu, keluar dulu, ya, keluarlah hai umatku. Kenapa harus keluar? Karena sudah terancam akan binasa kalau tidak mengeluarkan diri dari Babel itu. Coba terus, Pak, ya. Ayat 8. Ayat 8, sebab itu segala malapetakannya akan datang dalam satu hari. Berapa hari? Satu. Apa yang akan datang untuk membuat kita keluar? Terus. Yaitu sampar. Sampar, itulah pandemi sekarang, COVID-19. Sebenarnya Tuhan izinkan seluruh dunia kena, supaya rame-rame orang cari Tuhan. Rame-rame meninggalkan dosa, rame-rame meninggalkan kehidupan yang selama ini kurang menghargai ibadah. Sekarang dipaksa keluar lewat penyakit sampar. Sekarang ini, saudara, lewat penyakit sampar ini, waduh, syukur saudara masih gak bunuh diri, saudara. Ya. Orang kaya tiba-tiba jadi miskin. Saya banyak tahu orang-orang yang harus melelang hartanya hari-hari ini, ya, nggak mampu bayar pajak, nggak mampu bayar utang, harus dilelang, disita, dibawa ke pengadilan, kena undang-undang kepailitan. Terlalu banyak. Bahkan orang-orang jauh, saudara, yang saya kenal banyak. Kenapa itu terjadi, saudaraku? Karena Tuhan mau mencoba membawa kita keluar. Jangan sampai kita kena celaka, jangan sampai kita binasa. Maka Tuhan izinkan datang penyakit sampar sebenarnya untuk menyadarkan seluruh dunia di muka bumi. Manusia-manusia yang di bumi ini, cari Tuhan, cepat temukan Tuhan, temukan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Setelah penyakit sampar apa lagi? Perkabungan, kematian. Lihat berapa banyak orang yang mati. Saya di Batam kalau dengar itu apa namanya, sikit-sikit lewat ambulans dari dekat gereja kita, mati lagi. Sejam lagi, mati lagi. Saya pikir suka panas juga gitu, ya. Nah, ini di Tanjung Uban ini masih mendingan, nggak banyak saudara dengar apa namanya itu, sirene ambulan. Jadi agak redup sedikit, saudara. Jadi makan banyak, nggak takut di sini, ya. Ya. Tapi coba di kota-kota, coba lihat pada waktu-waktu yang lalu, orang yang mati kena COVID itu, nguburnya aja antri sampai tengah malam, saudara. Antri hanya untuk menguburkan, ya. Ini kenyataan, saudaraku. Setelah sampar datang perkabungan kematian. Makanya kalau saudara lihat sekarang ada banyak kematian-kematian, itu sebenarnya mengingatkan kita supaya kita mendapat kesempatan untuk keluar. Amin. Apalagi tambahannya? dan kelaparan. Apa? Kelaparan. Kelaparan. Ini pasangannya. Sampar, perkabungan, kelaparan. Ini kita belum, ya. Kematian sudah mulai, sudah, tapi masih sikit-sikit, ya. Tapi segera akan muncul ke depan kelaparan, ya. Dengan pemanasan global nanti, dunia pertanian, apalagi yang di tepi pantai itu habis semua. Mungkin persawahan tidak bisa diharapkan banyak, saudara. Mungkin yang bisa tertolong di gunung-gunung. Makanya orang nanti mau cari ke gunung-gunung. Tapi di sini mana ada gunung kecuali Gunung Bintan. Itu pun udah punya orang, saudaraku. Nggak ada lagi tanah saudara di situ. Ya.
Di situ tempat yang lebih aman. Tapi yang jelasnya nanti, musibah ini akan menyeret kehidupan manusia sampai kepada kelaparan. Seizin Tuhan, berapa lama itu terjadi? Satu hari. Ya, satu hari itu 24 jam, satu hari satu malam. Mungkin orang bilang, masih jam 2 sore kok, masih ada jam 3. Atau udah jam 3, masih ada jam 4. Nanti Tuhan tambah hukuman itu. Bukan satu hari lagi, 1 jam. Kalau kita nggak mau keluar, sudah diberi kesempatan keluar. Untuk menjadi orang yang diberkati, untuk menjadi orang yang sukses, untuk menjadi orang yang baik, tapi nggak juga mau keluar. Tuhan tambah lagi 1 jam. Persoalan apa? Ekonomi. Sekarang saudara masih bisa bergerak, saudara. Tapi kalau sudah datang penghukuman terhadap ekonomi 1 jam saja, semua orang kaya rontok semua, jadi miskin semua. Bukan saya ngomong, Alkitab yang ngomong. Coba terus ayat 10. Ayat 10. Ya. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan mereka akan berkata, celaka, celaka engkau, hai kota yang besar. Terus. Babel, hai kota yang kuat. Sebab dalam 1 jam saja, dari 1 hari meningkat menjadi 1 jam saja, terus sudah berlangsung penghakimanmu. Sudah berlangsung penghakiman atau penghukuman. Apa yang terjadi? Ayat 11. Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka. Sistem ekonomi stop. Kalau perdagangan sudah stop, habis semua. Sekarang belum stop. Tapi kalau saudara dan saya tidak mau keluar dari kehidupan yang lama ini, dari kehidupan yang betul-betul akan terancam kepada kebinasaan ini, Tuhan tambah hukuman itu dari 1 hari meningkat 1 jam. Tak sempat saudara bergerak, hancur semua. Tapi saya mau katakan, untuk bisa sampai memiliki iman yang bertambah, harus dimulai keluar dulu. Haleluya. Mari berikan hidupmu dikeluarkan. Ini ibadah ini adalah kesempatan untuk mengeluarkan kita. Ya. Kumpul semacam ini kesempatan mengeluarkan kita dari kebinasaan. Ya, maka saudara harus lebih senang beribadah dibandingkan di tempat lain. Saudara harus berkata seperti pemazmur berkata, lebih baik katanya 1 hari di pelataran rumah Allah kita daripada 1000 tahun di tempat lain. Bukan 1 hari kita di rumah Tuhan ini, berkatnya lebih dari 1000 tahun di tempat lain. 1000, bukan 1000 tahun ya, 1000 hari ya, maaf ya. Lebih baik dari 1000 hari di tempat lain daripada 1 hari di rumah Tuhan. Itu lebih baik, saudara. Ya. Bahkan mungkin ribuan tahun masih lebih baik 1 hari berada di rumah Tuhan. Oleh sebab itu, iman harus bertambah. Yang kedua, ya, dengan iman yang harus bertambah itu terus, ya, kasihmu seorang terhadap yang lain kuat di antara kamu. Wah, ini paling perlu ini. Ini Philadelphia, saudaraku. Kasih makin kuat. Kalau kasih makin renggang, hancur, saudara. Suami istri aja kalau kasihnya makin dingin, aduh, itu memang belum bercerai, tapi hatinya sudah nggak sejalan lagi. Tujuan hidupnya nggak sejalan lagi. Ya, mungkin masih sama, tinggal di satu rumah, ya. Tapi persoalannya kalau kasihnya tidak semakin kuat, ya, maka saya selalu mengatakan kasih persaudaraan itu bukan hanya untuk orang luar. Kasih persaudaraan itu dimulai dari nikah suami istri. Maka Ibrani berkata, peliharalah kasih persaudaraan. Dimulai dari nikah.
Istri dan suami itu harus lebih-lebih dari bersaudara. Ya. Menjadi satu daging, satu perasaan, satu tujuan hidup. Itu dipelihara. Jangan sampai satu ke sana, satu ke sini. Jangan seperti Raja Asweros dengan Wasti. Tahu ceritanya itu? Suaminya bikin pesta di sana, istrinya bikin pesta di sini. Nggak sejalan, saudaraku. Pesta masing-masing. Ya. Cari kesibukan masing-masing. Dan ketika Ahasuerus ingin memperkenalkan istrinya yang cantik jelita yang bernama Wasti, disuruh tampil di depan para, yaitu undangan-undangan Ahasuerus, Wasti tidak mau. Dia nggak tunduk sama suaminya. Akhirnya Wasti dipecat. Jadi kalau ibu-ibu, ya, konsep hidupnya seperti Wasti, tidak tunduk kepada suami, mungkin manusia nggak bisa pecat, yang pecat dari sorga. Kata Pak Joni. Tahu itu? Diselesaikan, saudaraku. Ya. Mungkin mertua nggak memecat saudara. Ya. Suami nggak mampu ngomong apa-apa, tapi kalau Tuhan yang sudah pecat, mau apa? Kalau orang Batak bilang, dison, marah, dian. Tahu di situ, ya? Disinilah tempat perhentian, saudara. Ya. Ini, jadi ada contoh dalam Alkitab. Ya. Wasti bikin pesta sendiri. Jalan masing-masing. Bayangkan dia pesta dengan teman-temannya. Ya, baru Ahasuerus juga pesta. Maka siapa nanti jangan bikin gitu ya. Ya, kalau mau berpesta kalian berdua pesta. Ya. Jangan satu pesta ke sana, satu pesta ke sana. Di sana pucu-pucu, di sini tortor. Ya. Jangan, saudara, ya. Ambil satu keputusan. Ikut Tuhan bersama-sama. Haleluya. Satu tujuan. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya, bekerja juga satu tujuan. Uang pun satu tujuan. Saya bilang, uang kau itu, uangku ini. Nah, ini repot kalau gitu dalam nikah, saudara. Ya, ya, ini uangku, uangmu pakai sendiri. Ya, ya, nanti saudara terbagi dua, saudara. Tapi nggak boleh begitu. Modelnya harus satu tujuan. Nanti sampai keuangan pun menjadi satu. Ya, itu ada lagu kalau pengantinan kita lagu itu. Apa itu biasanya? Apa itu sibun lagunya? Yang dua jadi satu itu. Mana ini penyanyi-penyanyi kita nih? Kan ada kalau pengantinan kita kan biasa dilagukan itu. Kata dua jadi satu tuh, lupa saya lagu. Tulang rusukku yang hilang itu. Oh. Kita berdua menjadi satu. Kan gitu kan? Ini. Ya, jadi satu, saudara. Ya, jangan bilang nanti sama suamimu, itu orang tuamu. Enggak. Ketika dia sudah jadi mertuamu, itu udah jadi orang tua kita. Oh, jangan beda-bedakan. Oh, itu orang tuamu, mamamu itu bapamu. Bapakku di sana, mamaku di sana. Itu masih beda, saudaraku. Harus menjadi satu. Satu tujuan, satu kehidupan. Jadi apa yang diperlukan? Iman semakin kuat, bertambah, kasih semakin kuat. Ya, ini modal kita untuk memasuki kehidupan yang siap menyambut kedatangan Tuhan. Poin yang ketiga. Poin yang ketiga. Ayat 4 sekarang. Ayat 4. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu. Ya. Karena ketabahanmu Terus. dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Iya. Jadi poin yang ketiga, ketabahan. Ya, nikah ini kalau baru nikah itu belum nampak pergumulannya. Nanti sudah punya pergumulan lebih banyak lagi, diuji ketabahan. Ketabahan seorang istri menghadapi suami. Ketabahan seorang suami menghadapi istri nggak gampang loh. Ya, maka banyak orang menangis di tempat yang tersembunyi. Karena nggak kuat, saudaraku, nggak tabah. Ya, saya banyak tahu, saudaraku. Ibu-ibu tinggal nunggu mau mati bunuh diri aja. Telepon lagi Pak Gembala, nggak kuat lagi Pak Gembala, mati aja lah aku.
Kenapa ibu mau mati? Gak kuat ngadapi suamiku seperti serigala berbulu domba. Tapi biasanya saya jarang mau meladeni, saudara. Saya biasanya kalau siapa yang lapor itu yang kutegur. Saya bilang, justru karena itulah ibu harus jadi seorang wanita yang bisa menjadi berkat kepada suamimu. Menangkanlah suamimu bukan dengan dandanan duniawi, tapi dengan perbuatan, dengan kelakuan, dengan moral yang baik. Sampai suami berkata, oh rupanya baik istriku ini, sangat mengasihiku. Bukan kalau Pak Joni memberikan satu keterangan, jangan dengan mengepang-ngepang rambut. Ya, rambut hari ini merah, besok coklat tua. Apalagi saudara, segala macam model saudara. Dia pikir biar suaminya terikat. Oh belum tentu. Mungkin dibilang suaminya dalam hati, udah gila ini istriku. Penampilannya sudah nggak karu-karuan ini. Lebih hebat dari artis ibu kota ini katanya. Bukan dengan begitu, dengan roh yang lemah lembut. Manggil suami itu tuanku. Nanti panggil suamimu ini tuan. Tuan, si Hotang sudah pulang kerja. Baru dia pun, waduh enak jadi suami katanya. Kalau enggak, nanti suaminya dibikinnya jadi jari telunjuk. Nah, tapi sini enggak, saya yakin ini aman ini. Ada ciri khas aman saya lihat saudaraku. Karena dia bilang sama saya, Pak, saya anak sekolah minggu kami ini. Siapa gurunya dulu? Atau si Edi atau siapa dulu? Zamannya ya itu ya, Edi ya. Ya bukan, ya. Mungkin Sepri dan lain-lain itu ya, banyak guru sekolah minggu kita. Ya. Sekali lagi saya mau katakan, ketabahan itu penting. Ya. Ketabahan itu akan nampak ketika datang pencobaan. Tabah atau tidak kita ketika datang kemiskinan. Ya sekarang masih, nanti udah punya anak, bebannya makin berat, kebutuhan ekonomi makin banyak. Diuji ketabahan istri. Ya. Lumayan kalau suami masih mau kerja. Gimana istrinya udah capek banting tulang, suaminya tidur-tidur. Istri pergi kerja, suami masih tidur. Istri pulang kerja, ya suami tetap tidur. Ini apa nggak kacau ini? Ya. Jadi nanti jangan kasih makan dia kalau nggak kerja. Oh bukan saya yang ngomong, mari kita lihat dulu kita. Jangan dikasih. Ya. 2 Tesalonika pasal 3 ini ayat. Ya. Nggak boleh dikasih makan saudaraku. Ya. Mari kita lihat dulu. Ya. Ayat yang ke-8. Ke-8. Ya. Dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Ya terus. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Ya terus. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja. Tidak mau kerja, jika seorang nggak mau kerja apa katanya? Janganlah ia makan. Apa? Yang kasih, ibu-ibu ya aja kasih makan suami kok mau kerja. Kasih puasa dia. Janganlah ia makan. Karena orang kalau nggak kerja itu nggak tertib itu. Terus. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya. Tidak tertib. Jadi orang yang nggak mau kerja itu nggak tertib, saudara, nggak disiplin. Teruskan. Dan tidak bekerja. Ya. Melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Jadi orang nggak kerja itu nggak tertib, nggak mau diatur itu. Jadi ketertiban seseorang itu dibuktikan lewat kerjanya. Pekerjaan kita menunjukkan kita hidup tertib yang teratur, enggak? Coba kerjanya baik-baik, pasti teratur, bangunnya jam berapa, sarapannya jam berapa, bergeraknya jam berapa, pulangnya jam berapa. Orang kerja itu tertib loh. Sebenarnya bekerja itu melatih kita hidup tertib.
bukan suka-suka hati bangun jam sekian. Saya sebagai pendeta sampai sekarang, saya berjuang bagaimana supaya hidup ini tertib. Jam bangun, jam saya kerja. Apa saja saya kerjakan. Lihat Sungai Jeram itu. Traktor saya yang bawa traktor kok. Ya. Saya tidak kekurangan sebenarnya. Saya dipelihara Tuhan dengan limpah kok. Tapi saya mau jadi teladan bagi jemaat. Teladan bagi hamba-hamba Tuhan. Menunjukkan hidup yang tertib, saudaraku. Tidak makan roti dengan percuma. Kalau di sini dikatakan, dan tidak makan roti orang dengan percuma. Jadi kalau saudara makan roti orang, makan roti istrimu, atau makan roti suamimu, diberikan kebutuhan-kebutuhan hidup, tapi di rumah bermalas-malasan, di pekerjaan bermalas-malasan, percuma dikasih makan. Itu menurut Alkitab ini. Jadi harus ada gunanya kita diberi makan karena kita bekerja. Paulus berkata, sebenarnya dia punya hak, tak usah kerja, makan. Tapi dia mau jadi teladan. Sekalipun dia punya hak untuk makan tanpa kerja, tidak mau dia gunakan haknya. Dia tetap kerja, dia bekerja. Dan orang yang bekerjalah yang berhasil mendapat upah. Keselamatan adalah anugerah Tuhan. Tapi upah itu harus karena bekerja. Kalau Anda mau menjadi orang yang diberkati, orang yang berlimpah-limpah dengan rohani dan jasmani, harus ada tekad, yaitu bekerja. Di mana letaknya? Itu ujian ketabahan, saudara. Jadi poin yang ketiga, tabah. Kamu senantiasa tabah. Dengan tabah itulah, maka kita siap menerima segala penderitaan. Maka saya selalu katakan puncaknya ketabahan dalam penderitaan. Untuk siap menyambut kedatangan Tuhan. Puncaknya tabah dalam penderitaan. Dengan tabah dalam penderitaan itulah berkat tertinggi. Berbahagialah kamu ketika kamu menderita. Sukacitalah kamu ketika kamu menderita. Karena apa? Penderitaan itu menjadi satu berkat untuk membuat kita siap menyambut kedatangan Tuhan. Suratan Petrus ada 7 poin dia berbicara tentang penderitaan. Ya, kenapa? Penderitaan itu berkat. Pertama, penderitaan itu membuat hidup kita kudus dan akhirnya memiliki solidaritas yang tinggi. Coba kalau orang menderita, orang miskin sama orang miskin ketemu, itu perasaannya lebih peka dibandingkan kalau orang kaya ketemu sama orang miskin. Ya. Kalau orang kaya kadang-kadang sudah ketemu sama orang miskin, mau mintanya nih, mau minjam ini gitu. Ya. Tapi kalau orang miskin sama orang miskin, seperasaan itu, saudaraku. Sama-sama kekurangan kita katanya. Ya. Maka dalam dunia politik, untuk membangun masyarakat, memiliki hubungan emosional, harus dicari orang yang satu komunitas. Sama-sama susah. Coba kalau tukang ojek sama tukang ojek, itu kalau dibilang, ada tukang ojek dipukuli orang katanya, seluruh tukang ojek datang membantu. Gak mungkin datang orang kaya ke situ. Kawan-kawannya dulu. Ya. Jadi penderitaan itu membuat kita pertama, hidup kita mau disucikan. Yang kedua, memiliki persaudaraan yang makin tulus dan ikhlas. Jadi makanya saudaraku, waktu menderita itu kesempatan untuk membangun persekutuan. Ya, makanya coba keluarga-keluarga yang banyak kekurangan ekonominya masih di bawah standar, ini kadang-kadang ini lebih bisa kerjasama suami istri dibandingkan orang yang sudah diberkati dengan mapan. Coba sama-sama miskin, sama-sama bangun jam 3 pagi pergi ke pasar baru, pasar baru. Coba kalau udah kaya, belum tentu mau. Sama-sama menderita. Tapi sama-sama miskin, oke, bapak yang jaga, aku yang belanja. Jaga dulu, aku masak ke rumah. Bisa kerja sama. Ya. Itu sebabnya saudaraku, penderitaan itu perlu melatih kehidupan kita ini untuk hidup kudus, sekaligus untuk hidup dalam kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Amin. Yang kedua, penderitaan yang tidak harus kita tanggung. Bukan kita yang salah, tapi kita menderita. Apa tujuannya? Supaya menghasilkan teladan seperti Kristus.
penderitaan yang dialaminya adalah penderitaan karena orang lain. Jadi penderitaan itu juga berkat, walaupun bukan kita yang salah, bukan suami yang salah, tapi engkau menderita, itu berkat bagimu. Bukan istri yang salah, tapi engkau yang menderita, itu berkat bagimu. Jangan salahkan orang lain kalau ada penderitaan, tapi justru itu katakan, terima kasih Tuhan, penderitaan itu berkat bagiku, untuk kemuliaan bagi namamu. Yang ketiga, penderitaan karena kebenaran menghasilkan kesaksian hidup dan kebahagiaan. Jadi orang bisa menyaksikan kita menderita karena kebenaran. Oh, baik kali keadaannya, baik kali sikap hidupnya. Selanjutnya, penderitaan badani mendisiplin kita untuk menyangkal keinginan daging supaya kita tidak mati terhadap dosa kita. Ya, jadi penderitaan badani itu juga kan orang menderita, kan orang misalkan penyakit gula kan menderita itu, ya, nggak bisa minum manis-manis itu, tapi justru itu merem kita untuk menjaga kesehatan lebih baik. Dan selanjutnya saudaraku, jadi 3 poin untuk mempersiapkan saudara dan saya untuk siap menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Biarlah iman kita makin bertambah, kasih kita makin kuat, ketabahan kita makin nyata sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Karena pernikahan ini harus berlanjut. Sampai di sini pemberitaan firman Tuhan. Saya tutup pemberitaan firman Tuhan sampai di sini. Kita nyanyikan satu pujian, ya. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Oh haleluya. Kita percaya, kita mau sembah Tuhan, kita mau puji Tuhan. Dialah Tuhan yang terbaik bagi hidup kita semuanya. Haleluya. Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Akhir dari ibadah ini kami tahu Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami, Tuhan membela kami dalam segala keadaan kami. Kami sudah menyaksikan peneguhan nikah pada sore ini. Tuhan, tolonglah mereka berdua, tolonglah orang tua mereka yang masih hidup, yang masih Tuhan percayakan, dan berkatilah jemaat-Mu. Kami tetap berdoa untuk menghadapi COVID-19. Tuhan tetap menyertai kami, melindungi kami dalam ibadah-ibadah yang akan datang. Pekerjaan jemaat-Mu Engkau berkati, persembahan mereka apapun yang mereka berikan. Kami yang melayani di altar ini Tuhan berkati, yang melayani di luar altar juga berkati dan pakai kami. Kami berdoa untuk Indonesia yang kami cintai, kota Tanjung Uban tetap dipelihara oleh Tuhan dengan pertolongan Tuhan. Dan kiranya berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih daripada Bapa Surgawi, penyertaan dari kuasa Roh Kudus menyertai memberkati saya dan saudara sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita adalah keluarga Allah, satu dalam Roh-Nya, satu pengajaran, satu di dalam ikatan kasih mempelai. Kita keluarga Allah, kita keluarga Allah. Sekali lagi, kita keluarga Allah. Kita keluarga Allah. Amin. Kita keluarga Allah. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku sebentar sebelum kita tinggalkan tempat ini. Tetap kita mematuhi protokol.